Pak apa enggak? Bernard enggak? Pernah ketemu dengan Pak Bonar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara. Oh, ketemu di situ. Iya, benar. Untuk kepentingan ini. Sebenarnya kita klarifikasinya ke suku dinas, tapi entah kenapa ada Pak Bonar di sana, kita tidak tahu, Yang Mulia. Iya, Pak Bonar ada ketemu di situ. Iya Pak, saya dipanggil sama orang dinas, orang suku dinas. Tapi untuk kepentingan Iya, yang sama ya. betul. Oke. Terus Pak? Kemudian dari hari pertama musyawarah tertutup atau mediasi di tanggal 20, Oke. kedua para pihak belum menemukan kata sepakat. Oke. Kemudian di hari kedua Para pihak ini siapa ini Pak? para KPU pihak dan KPU dan Pak Trizal ya? Pak Trizal. Oke. Kemudian di musyawarah tertutup tanggal 21 di hari kedua Ya. ada terjadi kesepakatan antara para pihak. Antara KPU. Antara Apa KPU. yang menjadi titik poin orang ini bersepakat? Titik poinnya adalah adanya surat dinas dari KPU RI. Jadi karena kalau Oh ini karena ada surat dari KPU RI tadi. ya itu karena sebenarnya begini Yang Mulia. Ya. Proses musyawarah tertutup itu negosiasi itu antara para pihak. Oke. Sehingga mereka lah yang kemudian bernegosiasi untuk kemudian menghasilkan keputusan. Jadi Bapak jadi mediator saja ya? Mediator dan tentu kami mengawal keputusan atau kesepakatan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu apanya? Da- Waktu tertutup itu yang hadir KPU, KPU, prinsipal Pak dan Trizal? kuasa hukum dan disaksikan oleh Bawaslu, ya dipimpin oleh Bawaslu. dipimpin oleh Bawaslu. Oke. Benar, Terus Yang Pak, Bapak ceritakan Pak, apa yang terjadi di situ? Setelah itu terjadilah 5 kesepakatan Yang tadi? antara para pihak yang tadi dibacakan itu. Termasuk salah satunya mengubah dari TMS menjadi Tidak ada keputusan, tidak ada kesepakatan yang berbicara soal memenuhi syarat tidak memenuhi syarat, tapi akan ada proses klarifikasi yang akan dilakukan oleh KPU dan kami juga melihat bahwa memang keterpenuhan pasal 113 yang kemudian harusnya diklarifikasi memang harusnya juga mengklarifikasi partai pengusul dan juga calon. Sehingga tentu dari kesepakatan kami melihat bahwa tidak ada yang salah dan tentu ini menjadi kesepakatan para pihak. Mungkin juga KPU masih membutuhkan proses klarifikasi yang lain untuk menentukan sikap. setelah mereka melakukan klarifikasi, datang lagi nggak ke Bawaslu? KPU tidak ada lagi yang Tidak ya. Ya, Jadi karena pasca setelah 5 kesepakatan- poin tadi, mereka kemudian menindaklanjuti termasuk klarifikasi ke partai politik, gabungan ke yang bersangkutan, ke sekolah tadi kan? Benar, Setelah Yang hasilnya itu ke Bawaslu lagi nggak? Tidak, Yang Mulia. Itu hasilnya diputuskan oleh KPU sendiri. Ya, benar, Yang Mulia. Benar begitu Ibu? Benar. Jadi setelah dari mereka diklarifikasi KPU, lalu kemudian ada surat klarifikasi dari sekolah ya. Jadi salah satu dasar mengubah TMS itu karena surat dari sekolah tadi, KPU. Ya, pernyataan dari Pak Bonar karena ada klarifikasi langsung via Zoom Ya. yang dilakukan oleh KPU Kota Palopo ketika itu. Oke, Ibu hadir di situ? Tidak ya? Saya tidak hadir. Ibu setelah ada masalah baru hadir ya. Itu. Oke. Apalagi Bawaslu? Ya, kemudian dalam proses pelaksanaan putusan itu Yang Mulia kami mengawasi sebagai tugas dan fungsi kami. Tanggal 22 itu kan penetapan pasangan calon, Pak. tanggal 21. Ya, tanggal 21, tanggal 22 mungkin Yang Mulia bahwa Tanggal 21 atau 22, Pak? saya cari pasti dulu. Tanggal 22 Yang Mulia. 22. Iya. Apa itu, Pak? Dilakukan pelaksanaan putusan berupa klarifikasi kepada partai politik, partai pengusul, calon dan dari sekolah. Itu melalui Zoom semua. Ada yang Zoom, ada yang langsung. Yang langsung siapa, Pak? Yang langsung itu calon Calon
dan Partai Gerindra kalau saya tidak salah yang mulia. Gerindra. Berapa sih partai pendukungnya nih Pak, pemenangnya ini? 2, Apa aja Pak? Gerindra dan Demokrat. Oke. Kalau yang apa? Yang pemohon nih partai pendukungnya apa Pak? Yang pemohon Nasdem. Nasdem apa lagi? Satu saja yang mulia. Oh, satu saja. Yang pengusulnya ya. Oke, apa lagi Pak yang mau Bapak jelaskan? Iya, jadi ketika proses klarifikasi itu dilakukan, yang bersangkutan saudara dari pihak sekolah menyatakan benar yang bersangkutan pernah bersekolah. Hanya saja kami mempertanyakan beberapa hal yang mulia. Salah satunya adalah bukti-bukti dukung untuk kemudian menguatkan pernyataan dari pihak sekolah. Dan waktu itu pihak sekolah menyatakan tidak ada sama sekali yang mulia. Oke, itu ditetapkan. Pemohon ini kapan dia melakukan keberatan terhadap penetapan itu ada nggak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya? Iya. Jadi setelah ditetapkan, mereka tidak ada mengajukan keberatan. Keberatan itu baru muncul nanti setelah kapan Pak? Setelah penetapan calon ada laporan yang masuk yang mulia. Ya penetapan calon kan tanggal 22 kan tidak ada tuh Pak. Iya. Maksud saya setelah penetapan calon tanggal 22 itu ada nggak keberatan dari mereka? Dari pemohon tidak ada yang mulia. Dari masyarakat? Ada ya? Ada yang mulia. Tanggal berapa? 24 Tanggal tadi? 24. Ada 24. laporan yang masuk. Masuk ke Bawaslu. Masuk Bawaslu. Bawaslu melakukan apa? Kita melakukan proses penanganan pelanggaran. Terus? Sesuai dengan peraturan. Hasilnya? Hasilnya adalah Bapak nyatakan tidak memenuhi syarat? tidak yang mulia. Jadi dia masuk di pidana yang mulia. Jadi Pidana. ada empat terlapor. Oke. Itu yang tadi ya? Ya. 3 anggota KPU, Satu 1 calon, Ya. Yang mulia. Trisal ya? Benar yang mulia. Yang kemudian jadi tersangka tapi tidak bisa diapa-apain karena waktunya lewat. Benar yang mulia. Setelah itu Bawaslu melakukan apa? Kita setelah itu karena harapan kita yang mulia bahwa Bukan harapan kita Pak, harapan kami. ya harapan kami Iya. bahwa yang kasus ini bisa sampai ke pengadilan untuk kemudian kami mengambil sikap Oke. untuk kemudian masuk ke pelanggaran administrasi. Tetapi ketika proses rupanya harus berhenti karena waktu 14 hari tidak memeriksa tersangka sehingga kasusnya daluarsa. Kemudian ada beberapa informasi-informasi yang kemudian kita terima dalam proses penyidikan di Ya. kepolisian. Apa itu misalnya informasi? Pertama ada informasi awal bahwa ada perubahan keterangan dari saudara kepala sekolah yang Ya. waktu itu awalnya mengatakan mengetahui dalam BAP-nya itu mengatakan tidak pernah melihat dan tidak mengetahui yang bersangkutan pernah bersekolah. Kemudian ada juga petunjuk teknis pembuatan ijazah yang kemudian didapatkan, kemudian beberapa keterangan-keterangan lain yang mulia. Ada tidak konsisten gitu ya? Iya, benar yang mulia. Oke. Pak Bonar, dulu ketika di KPP Bapak diundang juga? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak. Sekolah ada yang diundang dari DKPP? Tidak. Siapa yang hadir di KPP? Pak apa? Bapak namanya? Di sekolah ada diundang DKPP enggak ketika mau memutuskan ini? Yang diundang hanya suku dinas. Tidak sampai ke sekolah ya? Oke. Silakan yang mulia Pak Arsul. Bawaslu ya, sedikit nih. Kan tadi disampaikan bahwa ada laporan dari masyarakat kepada Bawaslu, kemudian dibawa ke sentra Gakumdu kan, sehingga jadilah itu proses penyidikan yang sampai menetapkan tersangka. Pertanyaan saya kan begini, ketika penyidik itu menetapkan seseorang atau beberapa orang jadi tersangka, itu kan paling tidak ada 2 alat bukti. Nah, itu sepengetahuan, kan ini kalau Bapak tahu, karena ini kan pertanyaannya harusnya kepada penyidik di Gakumdu ya. Itu apa yang dianggap sebagai 2 alat bukti itu untuk menetapkan tersangka? Jadi sepengetahuan kami itu dari keterangan saksi. Saksinya itu dari Pak Bonar ini. Pak Bonar juga. Pak Bonar, oke. Dari dinas. Dari dinas. Dari dinas. Oke. Ya.
Nah itu apakah dari dinas mengatakan ini persangkaannya apa sih? Ijazah palsu atau apa? Ijazah Apa? yang tidak pernah dikeluarkan dari instansi yang berwenang, Yang Mulia. Nah ya itu kan dalam bahasa teknis hukumnya kan ijazah palsu, ya itu. Yang tanda tangan di ijazah itu diperiksa nggak? Sepengetahuan itu. Karena yang paling bisa menjawab itu kan yang namanya ada yang menjadi penanda tangan ijazah itu. Diperiksa nggak sepengetahuan Bawaslu itu? Tidak diperiksa, Yang Mulia. Sebenarnya ada upaya untuk ke sana, tapi sudah tidak ada lagi informasi kaitan dengan yang kalau bersangkutan. gitu dinas siapa yang memberikan keterangan? Dari Ibu, saya lupa, Bu Heni Handayani. Oke, tahu jabatannya apa? Enggak, tapi yang jelas yang nanda tangani ijazah itu bukan yang diperiksa atau dimintai keterangan oleh penyidik Gakumdu ya? Bukan, Yang Mulia. Bukan, oke. Ya udah, itu. Karena ya buat saya menjadi ada tanda tanya juga gitu loh, itu. Kalau ada orang mengatakan bahwa ini palsu, saya yang tanda tangan ijazah kok bukan saya yang dimintai keterangan gitu loh, ya. Itu aja jadi tanda tanya. Gitu. Oke, terima kasih. Cukup, Pak Ridwan? Cukup ya? Sementara sidang kita skors. Kita akan lanjutkan sidang tanggal 17 pukul 13.30. Tadi Pak Bonar sudah catat ya, yang mau dilengkapi ya. Jadi tolong kami dibantu Pak, agar kami bisa memutus secara adil ini. Gitu. Karena ini kan kalau hakim memutus tidak adil, nah tantangannya berat Pak. Soal masuk neraka itu. Tapi kalau kami memutus salah, tapi itu dengan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh masih dapat pahala satu Pak. Tapi kalau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, nah itu yang repot. Makanya kita mau ada banyak bahan atau bukti yang diserahkan ke kami untuk memutus itu. Terima kasih. Izin Yang Mulia. Ya. Untuk menjaga hubungan profesional kami dengan termohon Yang Mulia, tadi Ya. kami lupa menyebutkan nama Kepala Divisi Hukum dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan Yang Mulia. Namanya Ibu Upi Hastati Yang Mulia. Ya. Terima kasih. Panggilnya Ibu Upi. Siap Yang Mulia. Bu Upi ya. Tapi walaupun tidak disebutkan nama ibu profesional fee tetap harus dibayar. Kalau ada bukti tambahan yang harus kita sahkan, mana? Ya. Ya, nanti masih boleh. Pemohon menambahkan bukti P59 sampai P62, betul? Betul, Yang Mulia. Disahkan. Termohon T32. Siap Yang Mulia. Oke, disahkan. Pihak terkait nggak ada ya? Cukup itu buktinya? Nanti kalau ada, masih ada kesempatan loh, tanggal 17. Termasuk Bawaslu ya, kalau di sini juga mau. Dengan demikian kami berterima kasih nih, kita sudah, walaupun suasananya kadang-kadang naik turun begitu, enggak apa-apalah. Ini pendewasaan kita berdemokrasi. Nah itu harus diterima oleh semua pihak. Dan sidang untuk perkara 168 PHPU Wali Kota 2025 Kota Palopo, kita skors sampai 17 Februari Senin pukul 13.30. Sidang dinyatakan diskors. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 untuk perkara nomor 168-PHPU-Wako-23-Romawi-2025 akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore. Surga itu makan. Dah ni anak suka jajan, sumpah mati yang lo mau, semua tinggal GoFood.
Harga makanan ada di GoFood.